Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Iqbal akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang batik tulis lasem yang terakulturasi dari budaya Jawa dan Tionghoa. Batik secara keseluruhan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 yang mencakup semua jenis batik termasuk batik tulis. Pengakuan ini berlaku untuk batik Indonesia karena teknik, filosofi, dan keragamannya yang unik. Jangan lupa simak sampai selesai. Yuk simak dan dengarkan sampai selesai. Cerita sejarah batik tulis lasem diawali dengan perjalanan batik tulis lasem menuju ke mancanegara pada tahun lalu adalah dimulai ketika salah satu kapal Cheng Ho mendarat di Lasem. Pada ekspedisi Cheng Ho yang pertama, kapal Cheng Ho yang dikendarai oleh beberapa nahkoda Cheng Ho mendarat ke Lasem tanpa disengaja. Karena seharusnya kapal Cheng Ho tersebut mendaratnya di Tuban. Tetapi karena ada kerusakan kapal, maka kapal tersebut berlabuhnya ke Lasem. Kemudian karena Lasem merupakan salah satu galangan terbesar, pelabuhan terbesar pada masa kerajaan Majapahit, maka waktu itu kapal Cheng Ho salah satu dibawa ke Lasem untuk diperbaiki di dok kapal yang berada di dekat Lasem. Selain memperbaiki kapal, Cheng Ho dan beserta anak buahnya dan nahkoda waktu itu menurunkan juga beberapa anak buahnya yang sakit di Lasem guna untuk berobat, karena waktu itu memang di Lasem terkenal dengan pengobatannya. Ada periode yang kedua pendaratan kapal Cheng Ho di ekspedisi keempat, yaitu pada tahun 1413 sampai 1415. Salah seorang nahkoda kapal Cheng Ho yang bernama Binang Un pada ekspedisi pertama memang sudah tertarik dengan Lasem karena Lasem waktu itu gemah ripah loh jinawi. Kemudian tanahnya subur, tanamannya banyak, sehingga mempunyai keinginan tinggal di Lasem. Kemudian Binang Un yang merupakan salah satu nahkoda kapal Cheng Ho tersebut memohon izin kepada adipati setempat untuk tinggal di Lasem. Kemudian Adipati Lasem mempunyai syarat izin tinggal di Lasem untuk Binang Un beserta keluarganya dengan cara membantu perekonomian yang ada di Lasem dengan cara menjual rempah-rempah keluar Lasem terutama di mancanegara. Kemudian menjual produk-produk tekstil terutama batik ke mancanegara juga. Alhasil syarat tersebut akhirnya dipenuhi oleh salah satu anak buah kapal Cheng Ho yang bernama Binang Un beserta Nalini, istrinya, dan beserta saudara-saudaranya bahwa bersedia ketika akan tinggal di Lasem akan memenuhi permintaan dari Adipati Lasem tersebut. Perkembangan batik di Lasem konon dimulai sejak masa Nalini atau Putri Campa, istri Binang Un, seorang anggota ekspedisi Cheng He pada tahun 1405 sampai 1433 yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Masa keemasan perubahan batik yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa Lasem dimulai sekitar tahun 1860-an. Perusahaan batik saat itu merupakan usaha yang paling menguntungkan setelah perdagangan candu. Kontak beragam budaya dan perdagangan komoditas di pesisiran pantai utara Jawa, wilayah Lasem bermula dari beberapa titik singgah pelayaran. Beberapa titik yang bisa dikenal adalah Pelabuhan Kiringan, itu telah menghilang, muara Sungai Dason di Desa Dason, dan Pelabuhan Bonang sebelah timur kota Lasem. Kemudian kemunculan batik Lasem dalam skala besar merupakan fenomena aneh dengan pengusahanya keseluruhan adalah orang Tionghoa.
Pada tahun 1413 sampai 1415, salah satu nahkoda kapal Zheng yang bernama Binang Un bersama istrinya Nalini dan kedua anaknya Nalini mengembangkan cara membatik di Lasem yang awalnya hanya warna sogan dan hitam putih, kemudian diberikan sentuhan warna merah. Para pengusaha batik Tionghoa membuat batiknya dengan cara mengirimkan kain kepada para pembatiknya yang berada di area produksi, terutama rumah di pecinaan Lasem. Kemudian tahun 1860, perusahaan batik mengandalkan 2.000 pekerja proses artistik dan 4.000 pekerja untuk proses lainnya. Namun, para pengusaha dan pembatik di Lasem konsisten mempertahankan cara dan motif tradisional batik Lasem, sehingga batik imitasi tidak terlalu populer di Lasem masa itu. Rupanya, di masa lalu, batik Lasem sudah menghadapi ancaman batik yang tidak dibuat dengan cara mencanting. Sejatinya, ancamannya mirip dengan kondisi sekarang, ketika rumah-rumah batik tulis menghadapi teknik malam dingin, sablon, bahkan kain printing motif batik. Beruntung, para seniman batik Lasem masa kini masih mempertahankan keberadaan batik tulis. Walaupun kemunculan kain printing motif Lasem itu juga akibat permintaan konsumennya. Munculnya tren kain yang dihiasi warna-warni yang terang. Warna yang dimaksud adalah merah dari angker mengkudu, biru nila dari daun indigo, dan sogan dari kayu tenggeran, yang sudah digunakan pada tahun 1890 sampai 1891. Rupanya, warna utama batik tiga negeri mulai digunakan pada tahun 1890. Pengusaha batik yang menggunakan warna-warna tersebut terdapat di Batavia, Pekalongan, Lasem, dan Surabaya. Meskipun pada tahun 1904, bahan pewarna kimia yang disebut anilin merupakan pewarna kain berbentuk serbuk yang digunakan di Jawa Tengah, bahwa penggunaan pewarna anilin merupakan ancaman bagi batik berkualitas prima dengan pewarnaan alami. Industri batik pada abad ke-19 merupakan salah satu industri rumahan yang banyak dikembangkan oleh orang Tionghoa di Hindia Belanda. Namun, lama-kelamaan para pengusaha batik Tionghoa menggunakan kain impor, sehingga kualitas kain batik semakin lama semakin halus. Pada kurun masa ke masa, muncul penggunaan blok tembaga sebagai alat cap pada batik. Tapi belakangan ini Lasem sejak muncul banyak sarung cap dan di sana sini banyak dilakukan pembatik dengan cap, harga batik Lasem pun agak merosot. Tetapi bukan berarti bahwa industri batik di Lasem berada di dalam kemunduran besar. Sebaliknya, meskipun sekarang orang bisa membeli kain sarung Lasem dengan uang yang lebih besar sebanyak 20 potong, industri batik Lasem masih berjalan terus dengan subur. Teknik cap untuk batik pun telah digunakan Jawa sejak tahun 1815. Tak lama setelah para pengusaha batik menggunakan kain katun putih dari Inggris pada tahun 1913. Lasem telah terkenal sebagai kota batik bahkan pada era 1930-an. Kemudian kain batik banyak digemari oleh penduduk luar Jawa dan luar negeri. Penggemar utamanya adalah orang-orang di Sumatera, Kalimantan, dan beberapa negara-negara di bawah pemerintahan Inggris. Pada pertengahan abad 19, Lasem sudah menjadi kota batik yang memiliki 120 perusahaan batik. Pada saat yang bersamaan, Pekalongan memiliki 60 perusahaan batik, Solo memiliki 60 perusahaan batik, dan Banyumas memiliki 77 perusahaan batik. Hal ini menunjukkan bahwa Lasem telah menjadi salah satu kota batik terbesar di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Sejak masa awal berdirinya rumah-rumah batik tulis Lasem pada pertengahan abad ke-19, batik Lasem telah menjadi salah satu tempat penghasil batik khas di pesisiran pantai utara Jawa. Batik Lasem sempat terkenal merambah pasar mancanegara, terutama di Asia Tenggara, seperti Singapura, Sri Lanka, namun mengalami kemunduran pada tahun 1930-an. Batik Lasem merupakan karya batik yang memuat budaya akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa. Kawasan Lasem, area pecinaan, merupakan kota yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa.
Dan itu dia sejarah singkat tentang sejarah batik tulis Lasem yang ada di Nusantara, salah satunya ada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you semuanya.